yang sudah tertap layar, yang mendukung acara kami, insya Allah mendapatkan berkah dan rahmat dan keselamatan. Amin. Karomah kewalian yang telah dimiliki abahku sebagai Al-Mahdi Imam Mahdi. Karomah wali gempa bumi, naga sakti, banyu urip emas, gunung rinjani permai. Di dalam kewalian ini, Abah Sahrin diangkat derajat oleh Allah menjadi Sultan Paku Alam Akbar, Sirullah Khalifatul Rasul, Amiril Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi. Memiliki beberapa karomah, antara lain: 1. Bisa berbicara dengan alam. Sesudah Abah Sahrin bisa berbicara dengan alam untuk pertama kalinya, setelahnya muncullah kaset berjudul Bila Alam Mulai Berbicara. 2. Bisa berbicara antara batin dengan isi alam, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib. 3. Bisa berbicara dengan orang yang sudah mati, tetapi tidak pakai lama karena sudah beda alam. Adapun bila orang yang mati itu meninggalnya belum lama, dibutuhkan perwakilan dari anggota keluarganya. Dalam hal ini, Al-Mahdi Imam Mahdi wajib meminta dulu persetujuan dari salah satu anggota keluarganya, baru bisa berbicara dengan ruh gaib almarhum atau almarhumah. Sedangkan orang yang mati lama tidak memerlukan hal itu, artinya langsung bisa bicara dengan ruh gaib mereka tersebut melalui ilmu laduni. 4. Bisa berkomunikasi alam antara batin, antara jarak dekat, jarak jauh, dengan siapa saja atas izin Allah. Bisa laporan alam jarak dekat, jarak jauh, seperti laporan alam akan berubah menjadi gambar naga, laut, permata, gunung, dan lain-lain, dan langsung diberikan keterangan arti dari gambar-gambar tersebut oleh petunjuk. 9. Sering diperlihatkan fenomena di alam nyata seperti bermacam-macam bentuk awan dan lain-lain, yang setelahnya akan datang petunjuk tentang makna dari fenomena yang dilihat tersebut, dan diperlihatkan fenomena alam di alam gaib melalui hijab, tabir, mimpi, ilham, wahyu, hidayah, dan lain-lain. 10. Sering diperlihatkan cahaya berbagai macam warna yang bersinar indah dan bisa berbicara dengan cahaya yang dilihat tersebut. Setelahnya beliau mencuci muka dengan cahaya gaib tersebut. 11. Bisa menelpon langit yang disebut dengan lonceng langit yang berbentuk suara sirine, lembut atau keras atau kencang. Inilah cara Al-Mahdi Imam Mahdi menerima petunjuk dan pesan dari penduduk langit. Kadang ini terjadi saat melihat fenomena langit maupun tanpa melihat fenomena langit. 12. Bisa kerjasama dengan makhluk yang hidup di alam nyata dan di alam gaib. 13. Sering sekali diturunkan Lailatul Qadar setiap bulan suci Ramadan, kadang lewat pesawat dan lain-lain. 14. Tertawa seperti waliullah Datuk Ahmad Tretetet sebagai tanda marah dan sebagai tanda akan ada kematian dengan jarak 5 hari yang disebut dalam Wangsit Siliwangi, melawan sambil tertawa. 15. Karomah pemotongan Imam Mahdi yang ditujukan kepada Dajjal. Jenis Dajjal ada 3. Dajjal 1. Dajjal agama. 2. Dajjal berekor. 3. Dajjal keyakinan. Yang dilakukan Al-Mahdi Imam Mahdi tanpa menggunakan pedang atau pisau, tapi menggunakan ilmu hak atau dengan sabdanya yang disebut dalam Wangsit Siliwangi dengan lidah api. 16. Karomah gempa bumi jarak dekat jarak jauh dengan ilmu hak. Dalam hal ini bisa menjadikan terjadinya gempa jarak dekat maupun jarak jauh. Dilakukan Al-Mahdi Imam Mahdi tanpa menggunakan pedang atau pisau,
tapi menggunakan ilmu hak atau dengan sabdanya yang disebut dalam Wangsit Siliwangi dengan lidah api. 16. Karomah gempa bumi jarak dekat jarak jauh dengan ilmu hak. Dalam hal ini bisa menjadikan terjadinya gempa jarak dekat maupun jarak jauh atas izin Allah tanpa mengetahui daerah mana yang terkena, karena hal itu Allah yang langsung yang memilih, dan dengan ilmunya juga bisa menghentikan terjadinya gempa dengan seketika. 17. Mencabut kebenaran di langit lewat mimpi atas kehendak Allah dengan mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncang dunia. Beberapa hari kemudian muncullah wabah virus corona yang dahsyat akhir tahun 2019. 18. Imam Mahdi asli itu sering berkomunikasi dengan Allah, malaikat, para nabi, para wali, dan para ruh suci, leluhur kegaiban, dan lain-lain. Oke, sekarang ini barusan sebelum memulai live, dengan seketika ruh gaib Bapak Jokowi yang sekarang lagi diberi ujian, lagi sakit, semoga beliau sembuh total dan mendapatkan hikmah di balik sakit beliau, amin. Al-Fatihah untuk Bapak Jokowi. Bismillah. Ya, sekarang aku akan memperdengarkan apa kata Bapak Jokowi dengan hari malam ini nih, barusan ini sekitar setengah jam sebelum mulai live ini, tiba-tiba Bapak Jokowi hadir dan datang ruh gaibnya